siang. Siang Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Coba lihat samping kanan kirinya, apa ada teman yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, bagus ya, hadir semua. Nah, untuk supaya lebih semangat menerima pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama ice breaking. Ayo berdiri semua. Nah, lagunya itu buka tutup ya, semuanya sudah tahu? Oke, ayo kita mulai supaya lebih semangat menerima pembelajaran hari ini. 1, 2, 3, mulai. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Makanya cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, semuanya. Apakah semuanya sudah semangat? Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita mampu menganalisis apa itu kalimat efektif dan kurang efektif. Nah, yang kedua itu kita mampu memberikan contoh kalimat seperti apa itu kalimat efektif dan kurang efektif. Nah, kemudian kalian mampu menganalisis apa itu kalimat efektif dan kurang efektif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan kurang efektif. Nah, di sini kalimat efektif, kalimat yang menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan singkat, dan struktur kalimatnya itu tidak berbelit-belit dan teratur, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahaminya. Sedangkan kalimat yang kurang efektif itu kalimat yang menyampaikan sedangkan kalimat yang kurang efektif itu kalimat yang menyampaikan pesan yang belum tentu informasinya itu dapat dipahami. Terus struktur dari kalimat yang kurang efektif itu strukturnya itu tidak teratur dan contoh kalimatnya itu berbelit-belit dan tidak mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu kalimatnya itu terstruktur, tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Sedangkan ciri-ciri kalimat yang kurang efektif itu kalimatnya itu berbelit-belit, susah untuk dipahami, dan kalimatnya itu tidak teratur. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat efektif. Oke, contoh kalimat yang kurang efektif itu seperti Ibu memasak makanan yang lezat-lezat di rumah. Nah, itu tuh contoh kalimatnya kurang efektif karena kalimatnya itu berbelit-belit, tidak mudah untuk dipahami.
Nah, di sini Ibu menuliskan satu contoh. Siapa yang tahu contoh kalimat di atas ini, kalimat ini termasuk kalimat efektif atau kurang efektif? Kalau menurut saya itu bukan kalimat efektif. Nah, benar sekali, kalimat ini itu bukan kalimat efektif karena kalimatnya itu berbelit-belit dan susah untuk dipahami. Nah, sekarang apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu kalimat efektif dan kurang efektif? Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah mengerti ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu memberikan soal. Nanti tentukan apakah apakah soal yang diberikan itu termasuk dalam kalimat apa. Nanti setiap kelompok naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, itu tadi yang Ibu bagikan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 mendapatkan kalimat untuk dapat mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru. Para siswa-siswa diharapkan untuk belajar lebih giat lagi. Nah, kalimat efektifnya yaitu untuk mengerjakan soal latihan, siswa diharapkan belajar lebih giat. Oke, itu beri aplaus untuk temannya. Oke, saya persilakan ke kelompok 2. Jadi kalimat efektifnya yaitu untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi ujian yang akan datang, maka para siswa-siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Terus kalimat efektifnya yaitu untuk mempersiapkan ujian, siswa harus belajar sungguh-sungguh di rumah. Oke, beri aplaus untuk temannya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Widya Pratiwi. Nah, jadi saya mendapat kalimat yaitu para peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru sebaik mungkin dan tepat waktu. Saya disuruh untuk mengubah
kalimat yang teratur dan tidak berbelit-belit, sedangkan kalimat yang kurang efektif itu kalimat yang menyampaikan sesuatu yang kurang jelas dan kurang dimengerti dan strukturnya itu tidak teratur sehingga tidak mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, sekian penyampaian materi kita. Penyampaian materi Ibu hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketua kelas pimpin doanya sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai.